Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Selamat PDMSI selaku atasan dari kami, Kepala SMA Negeri 1 Sokaraja dan sekaligus mentor orientasi P3K. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 angkatan 58 62. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegiatan ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat hadir pada kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 58 62 2024. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Amarjati, pengajar mapel matematika di Sekolah SMA Negeri 1 Sokaraja. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Ini laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai P3K SMA Negeri Sokaraja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah angkatan 58 sampai 62 tahun 2024. Baik, yang bab pertama atau pendahuluan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang terdiri dari PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Program orientasi P3K ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pengembangan kompetensi bagi P3K. Meninggal pentingnya acara tersebut, maka wajib bagi seluruh pegawai P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikutinya. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan membekali peserta, yaitu pegawai P3K, dengan pengenalan lingkungan, pengetahuan tugas pokok, sikap, serta perilaku tentang nilai dan etika pada instansi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jabatannya untuk mendukung visi dan misi organisasi. Tujuan dari pelaksanaan orientasi P3K ini yang pertama adalah peserta ini P3K mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kita ke bab 2, Bapak Ibu. Bab 2 terdiri dari nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2025 adalah sebagai Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sampai 2045 yang pertama adalah transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi, substansial, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya ekonomi, pengembangan kewilayahan yang merata berkeadilan, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, yang terakhir kesinambungan pembangunan. Kita ke manajemen kepegawaian P3K. Manajemen P3K menurut Undang-Undang ASN Pasal 93 meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Untuk penilaian P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian ini berada di bawah instansi pemerintah masing-masing
dan disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. Kita lanjut ke bab 3, yaitu nilai etika Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam prestasi, berdaya saing global, cinta tanah air, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah dalam hal ini baik SMA, SMK negeri di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di bawah Dinas Pendidikan, menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dengan misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendalaman dan pengawalan agama. Kedua, meningkatkan kesadaran dan mengembangkan budi pekerti melalui pendidikan berkarakter. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik melalui kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan prestasi non-akademik melalui pembinaan organisasi kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler secara optimal dalam rangka mewadahi bakat minat dan pengembangan potensi diri peserta didik. Kita lanjut ke tugas pokok P3K guru di OPD. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran, melakukan penilaian secara berkelanjutan untuk mengukur pencapaian kompetensi para peserta didik. Yang keempat, membimbing peserta didik, memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan, yaitu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, untuk fungsi P3K di OPD, yang pertama adalah agen perubahan, mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Yang kedua, fasilitator pembelajaran, yaitu memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran aktif. Yang ketiga, motivator, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dan mencapai prestasi yang tinggi. Keempat, yaitu penilai, melakukan penilaian yang objektif akurat terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Pelaksana kurikulum, yaitu menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, langsung kita ke bab keempat, yaitu rencana hasil kerja P3K, rencana hasil kerja tahunan. Untuk RHK kami, unit kerja SMA Negeri 1 Samarinda, masa kontraknya 2023 sampai 2028. Ini tujuan instansi kami di SMA Negeri 1 Samarinda. Saya bacakan yang pertama, tersedia dan terselenggarakannya wahana pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan secara berkesinambungan. Yang kedua, tertanamnya rasa cinta tanah air dan akhlak mulia pada semua warga sekolah, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di luar belajar mengajar. Baik, kita langsung saja ke RHK kami. Untuk yang pertama, rencana hasil kerja atasan langsung, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Untuk RHK ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Yang kedua, rencana hasil kerja. Yang ketiga, aspek. Yang keempat, indikator kerja individu. Yang kelima, target. Yang keenam, kegiatan dan tahapan.
Yang ketujuh, output kegiatan, serta yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai berakhlak. Untuk RHK pimpinan yang diintervensi, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif, rencana hasil kerjanya, tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Aspeknya ada kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah dokumen, ada targetnya 4. Untuk aspek kualitas, terlaksananya penyusunan KOSP, targetnya 100%. Untuk waktu, kesesuaian waktu penyusunan dokumen KOSP dengan metode pendidikan sekolah, targetnya 12 bulan. Untuk kegiatan dan tahapan, yang pertama memahami capaian pembelajaran, selanjutnya menganalisis hasil evaluasi, merumuskan tujuan, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan menyusun modul ajar. Untuk outputnya ATP dan modul ajar. Yang terakhir adalah penerapan nilai berakhlak, ada kolaboratif. Saya bekerja sama dengan teman-teman sejawat dalam menyusun modul ajar dan ATP. Harmonis, saya menghargai pendapat dari rekan-rekan sejawat walaupun berbeda dalam penyusunannya. Loyal, saya mengembangkan MA dan ATP dengan tetap berpedoman pada cewek pusat. Adaptif, saya akan selalu berinovasi dan mengembangkan MA dan ATP dengan kreativitas. Yang terakhir, kompeten, saya akan selalu menyelesaikan MA dan ATP sesuai jadwal dan mendampingi siswa dalam pembelajaran. Baik, yang terakhir, kesimpulan kegiatan orientasi nilai dan etika pegawai P3K Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dari mulai tanggal 11 sampai 21 November 2024, terlaksana dengan lancar, efektif, dan bermanfaat. Semoga para peserta orientasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu ada yang mungkin perlu ditanyakan. Baik, izin untuk bertanya Bapak, tapi sebelumnya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Daya. Tadi sudah menjelaskan seminar dengan baik, kemudian penjelasannya sudah lugas, komprehensif, dan terstruktur. Pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan nilai berakhlak pada pembelajaran Bapak, pertama tadi matematika ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Afif dari SMA Negeri 1 Banyumas. Penerapan nilai dasar berakhlak ya, salah satunya yaitu berorientasi pada pelayanan. Pada saat kita mengajar matematika, karena matematika pelajaran sains ya, pelajaran yang mungkin banyak dibilang sulit pada anak, kita memberikan pelayanan optimal, yaitu mungkin ada beberapa siswa di kelas yang sudah paham betul dengan materinya. Oke, itu kita mengecek semua tersebut. Tapi ada beberapa siswa atau banyak yang belum paham. Nah, itu kita memberikan pelatihan lebih lah kepada siswa tersebut. Ditambah lagi ada mungkin siswa yang tidak memperhatikan, ya, mungkin tidur atau bermain handphone. Yang tidur itu kita tegur dengan cara untuk cuci muka atau ke belakang. Yang bermain HP ya kita tegur dengan cara kita sementara menyita dulu HP-nya selama pembelajaran. Bentuk-bentuk teguran tersebut baik menyuruh ke belakang, ke cuci muka, atau menyita handphone itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada siswa, agar siswa bukan hanya bisa belajar tentang matematika, tapi lebih ke sikap siswa untuk menghargai guru dan orang lain yang sedang ada di depannya. Begitu saja Ibu, sudah cukup. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.